Bani Israel. Bani Israel. Itu kita bungkus itu, Bang. Itu kita bungkus. Nah, sekarang bagaimana Anda bisa meloloskan bahwa kematian Yesus itu di atas pohon itu untuk Kristen? Itu gimana ceritanya? Asas-asas yang bisa kita jadikan sebagai undang-undang akidah, ketetapan agama Kristen, sebagai suatu kemutlakan kebenaran bahwa Kristen itu adalah jalan keselamatan, Kristen itu adalah jalan ke surga. Itu apa poinnya? Sedangkan kematian orang ini adalah kematian yang spesial hanya untuk Bani Israel tok. Lalu seperti apa kemudian Anda bisa menganulir dan membantu ajaran si pembinasa keji agar bisa disambungkan kepada kematian oknum yang ada digantung di atas pohon? Silakan. Ya, ini kalau saya lihat Bang Zuma ya lumayan sih, tapi saya akan bantah sih Bang dengan sebenarnya yang saya ketahui ya terkait hukum Taurat. Saya pribadi saya mengikuti perintah yang Tuhan kasih kayak 10 hukum Taurat ya, seperti jangan membunuh, jangan berzina. Maaf saudaraku, baik Bali. Itu hukum-hukum itu untuk umat Israel, Bani Yakub, atau berlaku untuk Anda juga? Ya kan, itu kan perintah yang Tuhan kasih ya, berarti ya termasuk untuk kita juga. Seperti itu. Tunggu. Al-Quran mengatakan yukhadi'una allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang kafir ingin menipu Allah dan menipu orang-orang beriman, padahal sesungguhnya mereka menipu dirinya sendiri. Apakah saudara tidak sedang menipu diri Anda sendiri setelah saudara tahu hukum itu hanya untuk Bani Israel, tapi Anda ngaku itu untuk Anda juga? Perintah yang Yesus yang Yesus berikan Bang, seperti itu ya. Seperti gini Bang ya, terkait sunat juga kan, itu kan sebenarnya kan untuk keturunan Abraham, seperti itu, hanya keturunan Abraham yang bersunat. Contoh seperti Yesus kan keturunan Abraham juga kan, sunat 8 hari. Nabi Isa kan juga kan disunat, seperti itu, hanya untuk keturunan Abraham Bang, bukan untuk kita. Ini hukum Taurat, Bung. Imamat 26. Tolong ambil pulpen, catat baik-baik. Imamat 26 nomor 46. Itulah ketetapan dan peraturan serta hukum-hukum yang diberikan Elohim berlaku di antara dia dengan orang Israel dengan perantaraan Nabi Musa. Itu satu. Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan kepada nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang akan kuadakan dengan kaum Israel sesudah itu. Demikian firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka. Lagi-lagi Tuhan akan menaruh Tauratnya di dalam batin Bani Israel. 2. Yang ketiga, Ulangan 33 nomor 4. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita sebagai suatu milik bagi jemaat Yakub. 4. Mazmur 147. Tuhan memberikan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Bani Israel. Tuhan tidak berbuat demikian kepada segala bangsa-bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Halilintar. 5. Ini dalil, Bung. Jadi kita tidak ngada-ngada mengarang-ngarang kemudian untuk menyatakan bahwa suatu hukum itu adalah untuk kita yang bukan Bani Israel. Mazmur 78 nomor 5. Telah ditetapkannya peringatan kepada Yakub dan hukum Taurat diberikannya kepada Israel sebagai nenek moyang kita. Diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak Bani Israel. Sekali lagi, hukum Taurat kepada Bani Israel
nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkan hukum Taurat itu kepada anak-anak mereka. Jelas ini. Bani Israel, Bani Israel, Bani Israel, Bani Yakub, Bani Israel, Bani Yakub, Torah, Bani Yakub, Torah, Bani Yakub. Yang keenam, di dalam Keluaran 3 nomor 15, selanjutnya berfirmanlah Elohim kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel. Orang Israel, hukum Taurat berkaitan dengan ketetapan hukum-hukumnya hanya kepada Bani Israel untuk selama-lamanya, dan itulah sebutan Tuhan untuk selama-lamanya, hanya untuk Bani Israel, Bani Israel dan Bani Israel. Yehezkiel 28 nomor 25, beginilah firman Tuhan Elohim, pada saat aku mengumpulkan kaum Israel di tengah-tengah suku-suku bangsa di mana mereka berserak, aku menunjukkan kesucianku kepada mereka di hadapan bangsa-bangsa, maka mereka akan diam di tanah mereka yang telah kuberikan kepada hambaku Yakub, kepada Bani Israel, bukan kepada yang lain. Lalu kemudian Tuhan juga mengatakan di dalam 2 Raja-Raja 17 nomor 35, Tuhan telah mengadakan perjanjian dengan Bani Israel dengan memberi perintah kepada mereka, janganlah berbakti kepada ilah lain, janganlah sujud dan menyembah kepada ilah lain, jangan beribadah kepada ilah lain, jangan mempersembahkan korban kepada ilah lain. Ini lagi-lagi perjanjian Tuhan hanya kepada Bani Israel. Yang selanjutnya, Ulangan 33 nomor 5, suku Israel bersama-sama. Ketika kepala bangsa-bangsa datang berkumpul, ia menjadi raja di Yesurun. Jadi hanya untuk Israel. Hukum Torah itu hanya untuk Israel, hanya untuk Israel. Lalu Yesus datang, Matius 1 nomor 21. Dia melahirkan anak laki-laki dan engkau menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya Bani Israel dari dosa mereka. Bani Israel. Lagi-lagi demikian. Matius 15 nomor 24. Yesus menjawab mereka, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Lagi-lagi dari umat Israel. Markus 12 nomor 29. Yesus menjawab mereka, hukum yang terutama, dengarlah wahai Bani Israel. Lagi-lagi Yesus hanya berseru kepada Bani Israel. Lalu kemana kita harus pergi berpijak? Ketika kemudian semua hukum ternyata diperuntukkan hanya Bani Yakub, Bani Israel, Bani Yakub, Bani Israel, Bani Yakub, Bani Israel. Lalu Kristen ini mau dapat kapling dari mana? Sedangkan kematiannya saja jelas-jelas di Galatia, kematiannya itu tertuju kepada hukum Taurat, di mana hukum Taurat itu seibarat Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 45 ketika dihapuskan, maka itu dihapuskan bukan untuk orang Malaysia. Undang-Undang 45 ketika dihapuskan, yaitu dihapuskan untuk rakyat Indonesia. Begitu juga hukum Taurat. Ketika hukum Taurat ini kemudian ditebus dengan cara menggantungkan Mesias di atas tiang palang, maka tebusan ini berlaku hanya untuk si pemilik hukum Taurat. Lalu kemana pijakan orang Kristen harus masuk ke sini? Di mana kaplingnya boleh masuk? Di mana? Saya pingin mendengarkan dari saudara. Kaplingannya tadi Bu Rasmi sudah kabur karena dia pasti nggak kuat. Sekarang saya minta dari saudara kaplingan Kristen yang asal mulanya adalah Roma Yunani. Itu kira-kira orang Roma sang penjajah, Yunani yang sang paganisme, bisa masuk ke dalam kematian oknum yang mati untuk hukum untuk Nabi Musa dan kaumnya, itu kira-kira lewat mana? Saya ingin mendengarkan dari saudara, silakan. Iya, oke. Kalau terkait Kristen ya Bang ya, mungkin kita harus tahu dulu dasarnya Bang, Kristen itu dari mana, seperti itu asal muasalnya, ya kan? Kalau yang saya tahu itu mengenai asal muasal Kristen itu pengikut Kristus Bang, makanya disebut Kristen, pengikut Kristus ya. Nah, itu ada dalilnya, dasarnya ya itu ada dalilnya di Paulus, kisah para Rasul 9 ayat 1 dan 2. Sementara itu berkobar-kobarlah Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar, terus ayat 2-nya itu, dan membunuh
dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Nah, itu dasarnya dulu Bang dari Kristen, Bang. Berarti Kristen itu sudah ada seperti itu. Iya. Nah, makanya ya kita berhak dong seperti itu mengikuti ajarannya. Itu sih Bang, kalau yang saya ketahui kita harus dari dasarnya dulu sih Bang, seperti itu. Iya, baik. Itu dasarnya Kristen. Tepuk tangan dulu. Jadi dari saudara kita ini kita mendengarkan dasarnya Kristen itu bahwa Kristen itu adalah pengikut Kristus. Oke. Tapi kalau Kristen itu adalah pengikut Kristus, lalu serigala yang nyamar sebagai pengikut Kristus itu yang mana, Bang? Yang mana kira-kira nih? Kan ada dua tuh, dari Yahudi dan dari non-Yahudi. Sama-sama ngaku pengikut Yesus. Dari Yahudi, murid-murid Yesus yang di Al-Quran disebut Hawariyun, mereka pengikut Yesus. Oke. Kristen yang non-Yahudi, orang-orang tidak bersunat ini juga mengaku pengikut Yesus. Oke, muncul pertanyaan, siapa di antara Yahudi dan non-Yahudi ini salah satunya yang menyamar seperti domba? Coba terangkan kepada kita, silakan. Yang saya ketahui yang menyamar sebagai domba itu yang bukan pengikut Kristus, Bang. Yang mana Seperti tuh? itu. Ya, yang bukan pengikut Kristus, ya berarti yang artinya yang tidak percaya kepada Yesus. Oh, yang tidak percaya kepada Yesus kan tidak nyamar-nyamar sebagai pengikut Yesus. Yang dimaksud di sini yang nyamar seperti domba artinya menyamar seperti pengikut Yesus. Sementara di permukaan kita lihat antara Yahudi dan Kristen, Yahudi dalam hal ini adalah Hawariyun, ke-12 murid Yesus, itu adalah nampak terlihat dari seragam mereka sebagai pengikut Yesus. Kristen non-Yahudi nampak dari mulut mereka juga adalah pengikut Yesus. Jadi di antara Yahudi dan Kristen, yang mana kira-kira yang serigala di sini dan yang mana kira-kira domba di situ? Kalau kami umat Islam sudah jelas, kami bukan domba, kami bukan serigala, kami tidak menyamar-nyamar sebagai pengikut. Karena kami sadar dan kami paham dan kami mengerti dan kami tahu bahwa kami bukan Bani Israel. Dan Islam bukan artinya pengikut Yesus, bukan artinya pengikut Kristus, bukan. Kami pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Islam, Hindu, Buddha, ateis tidak pernah menyamar sebagai pengikut Yesus. Ketika Yesus mengatakan kepada orang-orang Yahudi, waspadalah kepada penyamar. Yang namanya penyamar polisi, bukan polisi nampak seperti polisi. Yang dikatakan nyamar cewek, bukan cewek tapi tampil seperti cewek. Yang namanya nyamar tentara, bukan tentara tapi tampil seperti tentara. Yang namanya nyamar domba, bukan domba tapi terlihat seperti domba. Yang namanya pengikut Kristus itu ada dua, satu yang nyamar, satu yang asli. Sekarang permasalahannya, kalau itu bukan Kristen, lalu siapa, Cak Ayu? Yahudi tidak mungkin nyamar Yahudi kan? Iya kan? Ya. Nah, lalu yang nyamar seperti Yahudi kira-kira siapa di antara kita ini? Oten. Ya, Bang, gini. Ya, Mungkin silakan. saya belum ada ilmu, cuma saya yang saya pelajari ya Bang ya, itu sih ada ayatnya di Markus 9. Ini saya berdasarkan dengan Alkitab aja Bang ya, tidak berasumsi silakan. seperti itu. Silakan. Mungkin di Markus 9 ayat 38 39. Ini kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami melihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu karena itu bukan pengikut kita." Lalu ayat 39-nya, "Tetapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku."
Seperti itu sih Bang. Itu Iya. terkait ayat yang aku tahu ya seperti itu. Oke. Berdasarkan- Saya uraikan, mohon izin, kebetulan saya pernah belajar data ini. Kata Yohanes kepada Yesus, anak Zebedeus ini, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu, lalu ia bukan mengikuti kita. Karena ia bukan mengikuti kita." Tetapi kata Yesus apa? "Jangan kamu cegah dia. Sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya." Dengarkan baik-baik. Di dalam Markus 9 intinya, Markus 9 sana, di situ diterangkan di data nomor 39, jelas ada persinggungan yang harus disikapi dengan baik. Apa itu? Kata kokologeo. Apa kata kokologeo itu? Mengumpat. Apa kata lain daripada menguntak? Mengumpat, mengutuk. Saya ulang. Di data Markus 9 nomor 39, di situ jelas tertoreh dalam original teksnya kata kakologeo. Kakologeo itu artinya mengumpat alias mengutuk. Tadi yang kita bahas ini adalah Galatia 3 nomor 39. Ada yang mengutuk Mesias dengan memfitnah. Sabar. Ada yang mengutuk Mesias. Ya. Ada yang mengutuk Mesias. Bang Handi mute, Bang Handi. Ada yang mengutuk Mesias sebagai simbol diawalinya tentang orang yang berada di luar garis daripada orang-orang yang disebut sebagai domba. Ingat, jangan kamu cegah mereka, jangan kau cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku, kecuali mereka yang mengumpat aku lalu bermujizat pakai namaku, memberi tanda-tanda pakai namaku, maka itu adalah nabi-nabi palsu. Jadi ada dua orang yang bermujizat menggunakan nama Yesus, ada dua. Satu mengumpat Yesus yang adalah nabi palsu, yang satunya kemudian tidak mengutuk Yesus. Saya ulang, ada dua golongan yang mampu bermujizat pakai nama Yesus. Satu tidak mengutuk Yesus, kakologeo. Satu mengutuk Yesus. Yang mengutuk Yesus adalah nabi palsu. Sekarang permasalahannya, ketika Anda membawa Markus 9:39, apakah orang ini mengutuk Yesus atau Paulus dan murid-muridnya yang mengutuk Yesus? Nah, dari sanalah Anda bisa tahu siapa domba, siapa serigala yang nyamar domba. Ingat, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang sejatinya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kau bisa mengenal mereka. Kalau Anda baca dalam Matius 24, si pembinasa keji itu kemudian mampu bermukjizat seperti yang dilakoni Markus 9:39, mampu bermukjizat. Bedanya di situ orang-orang yang nabi palsu bermukjizat tapi diawali dengan mengutuk Yesus. Terkutuklah Kristus yang mati di atas tiang salib dengan cara terkutuk, sebab ada tertulis bahwa terkutuklah orang yang mati di atas tiang pohon. Nah, sekarang Anda mau kemana nih? Sekali lagi saya bertanya, Anda mau kemana mengasaskan ajaran Kristen ini sebagai ajaran kebenaran, sedangkan hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel saja? Kalaupun Yesus Anda paksakan mati di atas pohon, maka Yesus mati menebus kutuk Taurat. Kalau Anda memfitnah Taurat itu juga sebagai kutukan, maka kematian Sang Yesus hanya untuk Bani Israel saja. Lalu Kristen mau mendapatkan jatah kapling di mana? Anda ngaku pengikut,
Tadi Anda kesamber, Markus 9:39 kesamber. Ternyata selama orang itu tidak mengutuki aku, maka biarkan mereka bermukjizat. Tapi ketika dia mengutuki aku dan dia mampu bermukjizat, berarti dia adalah nabi palsu. Lihat dari buahnya. Nah, ini kebetulan kita mencari sisi di mana Kristen itu bisa didudukkan sebagai jalan keselamatan. Sampai detik ini, dari tadi Bu Rasmi sudah kabur, tak mampu menunjukkan itu. Saudara, apakah mampu menunjukkan? Anda hanya mengatakan Kristus itu adalah pengikut Kristus. Kalau pengikut Kristus itu hanya ada dua. Yang satu pengikut asli, yang satu pengikut nyamar. Nyamar, ngaku pengikut, hanya ada satu. Sekarang ini murid aslinya sudah tak ada, yang satunya tinggal Kristen. Sekarang yang menjadi pertanyaan sederhananya adalah, siapa yang menyamar sebagai Yahudi? Yahudi nyamar Yahudi atau non Yahudi yang nyamar sebagai Yahudi? Siapa non Yahudi di antara Kristen dan Yahudi? Silakan Anda renungkan. Iya sih Bang, tapi kalau kalau di Alkitab itu banyak banget terkait nabi-nabi palsu di akhir zaman ini. Emang saya akuin banyak sih Bang di Alkitab terkait nabi-nabi palsu. Sulit membedakannya seperti itu. Tapi kalau kayak Bang Jumai bilang Paulus nabi palsu, saya rasa ya mungkin. Tapi kalau dibilang dia nabi palsu, kenapa dia bisa dipakai Tuhan buat memberitakan Injil sampai dia masuk surga di langit tingkat 7 lagi Bang? Kalau dibahas sejarahnya. Oke, baik. Iya. Oke. Gimana itu? Ya, oke. Sekarang begini. Ketika Yesus mengatakan nabi-nabi palsu itu bisa mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bisa melakukan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Pertanyaan saya, Anda takjub kepada Paulus karena dia bisa bermukjizat. Anda mengatakan dia dipilih oleh Tuhan. Mari kita buktikan, apakah Tuhan yang memilih dia atau setan? Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 16 apa yang terjadi di sana. Oke. Di dalam kajian Kisah Para Pewarta muncul kemudian keadaan diterangkan di data nomor 16 di Kisah Pewarta 16. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang, kami bertemu dengan seorang budak perempuan yang mempunyai roh tenung. Roh tenung ini artinya roh jahat. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Dia, pemilik roh jahat ini, mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Dan katanya, Paulus ini dan teman-temannya adalah hamba Elohim yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukan beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling kepada roh itu, artinya kepada roh jahat itu. Lalu Paulus berkata, demi nama Yesus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika juga keluarlah roh itu. Pertanyaan saya, ketika roh ini berseru, wahai seluruh manusia, dengarkanlah, Paulus ini adalah hamba Allah yang maha tinggi, hamba Elohim yang maha tinggi. Paulus memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Pertanyaan saya, apakah roh ini salah? Tidak salah. Lalu kenapa Paulus kemudian tidak tahan, merasa terganggu dengan suara itu? Ketika suara itu memproklamirkan ke orang-orang, wahai orang-orang, lihatlah mereka ini, Paulus adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepada kalian jalan kepada keselamatan. Kenapa Paulus merasa terganggu?
Mana ya Bang ya? Nggak bisa jawab saya. Dia diproklamirkan kemudian, ada yang mengkampanyekan kemudian. Paulus ini adalah orang-orang yang pilihan Tuhan. Dia adalah orang yang adalah hamba Allah yang maha tinggi. Dia Paulus memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Ini roh tenung telah mengucapkan ucapan yang benar, tapi Paulus risih. Kalau Paulus ini tidak didukung oleh iblis, bagaimana mungkin iblis berseru seperti ini? Gak mungkin. Gak mungkin berseru. Yang namanya iblis pasti menyesatkan. Kok iblis datang-datang, iblis menyatakan, semuanya perhatikanlah, Paulus ini adalah orang yang benar. Dia adalah utusan Allah yang maha tinggi. Dia akan memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Iblis yang berseru kepada orang nih, supaya orang percaya kepada Paulus. Kok bisa? Iblis ini mau orang-orang selamat atau gimana? Atau jangan-jangan iblis sedang memproklamasikan, sedang memproklamirkan, sedang mengkampanyekan, sedang mensahkan, memberikan legitimasi wakilnya untuk menyesatkan manusia. Andaikan saja Allah atau Tuhan seperti dalam Yohanes 3 nomor 16, begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, maka dia kemudian menganugerahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada Yesus anaknya, maka dia akan memperoleh hidup, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Barang siapa yang tidak percaya kepada hambanya Yesus, maka dia akan mati di dalam dosanya. Ini Elohim yang memproklamirkan Yesus, oke, no problem. Tapi yang mempromosikan Paulus justru adalah iblis. Tidak mungkin iblis, kalau dia tahu Paulus itu orang baik, Paulus itu orang yang tidak kerasukan roh jahat, tidak mungkin iblis kemudian memproklamirkan Paulus. Sedangkan Yesus aja mereka cobai. Ini Paulus bukan dicobai, malah diperkenalkan. Oleh siapa? Oleh iblis. Kalau Yesus yang memperkenalkannya adalah Elohim, kalau Paulus yang memperkenalkannya adalah iblis. Ini apa ini? Kalau iblis ini tahu bahwa Paulus ini adalah betul-betul orang yang benar, maka jangankan memproklamirkan, iblis malah akan mencobai Paulus. Selayaknya iblis mencobai Yesus, tapi tidak, dia tidak dicobai, malah kemudian dia meneriakkan Paulus ini adalah juru selamat yang diutus kemudian oleh Elohim yang maha tinggi, yang memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Jadi dengan kata lain, Yesus adalah jalan. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Iblis juga berkata, inilah Paulus, jalan keselamatan. Tidak ada yang sampai kepada Elohim yang maha tinggi kalau tidak beriman kepada Paulus. Kata siapa? Kata iblis. Jadi yang percaya kepada kerasulan Paulus adalah orang yang tertipu oleh iblis. Apa buktinya? Kita lihat. Nabi-nabi palsu muncul. Mereka akan mengadakan tanda dahsyat dan mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan juga. Camkanlah, kata Yesus, aku mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat ada Yesus di padang gurun, jangan kau pergi ke situ. Atau lihat ada Yesus di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Nah, siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, mengaku bertemu Yesus dalam bilik penjara? Paulus. Siapa yang bermukjizat, saking hebatnya mukjizatnya sehingga ia dilantik menjadi dewa Hermes di Antioquia, di tempat dia ketika dia seputar Antioquia mengajar. Siapa yang dilantik ini? Paulus. Kenapa dia dianggap dewa? Karena dia mampu bermukjizat sampai dia dianggap dewa Hermes, dewa tertinggi bagi orang-orang yang hidup pada zaman penyembahan terhadap dewa-dewa Yunani kuno. Subhanallah. Jadi Paulus pernah dilantik menjadi dewa, dewa Hermes.
Kenapa? Karena dia mampu bermujizat. Kenapa dia mampu bermujizat? Karena dia nabi. Berarti nabi yang dinubuatkan oleh Yesus di dalam Matius 24 jelas dia, dan memang tertera. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Daniel, maka janganlah kau percaya kepada dia. Jadi Paulus itu adalah dewa Hermes menurut penganut ajaran agama paganisme. Nah, sekarang permasalahannya adalah bagaimana cara Kristen bisa kita selamatkan dengan dalil-dalil yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi dan juga dalam kitabnya orang Kristen itu sendiri. Jika ditelaah dari akarnya, maka Kristen kesimpulannya adalah agama yang diproklamirkan kemudian oleh nabi palsu. Kristen adalah penyamar-penyamar, serigala-serigala yang nyamar domba. Karena kalau bukan Kristen lalu siapa? Tak ada yang nyamar Israel, tak ada yang nyamar jadi pengikut Yesus selain Kristen. Apakah ada pengikut Yesus di luar Kristen? Tak ada lagi. Lalu yang nyamar sebagai pengikut siapa? Islam? Tidak mungkin. Hindu nggak mungkin. Buddha nggak mungkin. Satu-satunya kandidat adalah Kristen. Dan memang jelas Kristen ini bukan pengikut. Kenapa bukan pengikut? Karena Yesus mengajarkan A, Kristen melakukan B. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kristen bukan domba yang sesat dari Israel. Jadi penyamar itu adalah Kristen. Makanya orang Yahudi sampai hari ini kalau bertemu dengan Kristen dikatakan sebagai sekte bidat, Abu Dasarah. Bahkan mereka diludahin karena dianggap sebagai, mohon maaf, dianggap sebagai hewan. Lalu yang nyamar sebagai Yahudi, nggak mungkin. Yang nyamar sebagai Yahudi hanya Kristen. Islam, nggak mungkin. Islam, Hindu, Buddha, ateis. Hanya Kristen yang nyamar-nyamar sebagai Bani Israel rohani. Jadi saya rasa ini bukan untuk menyakitin, semata-mata untuk menjelaskan duduk kebenaran yang ada di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwasanya Bani Israel diutus oleh Allah untuk meneguhkan hukum Taurat. Nabi Musa pun diutus untuk mengajarkan kepada kaumnya hukum Taurat. Lalu Allah menerangkan dalam Al-Quran, ya Bani Israel, zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah kuberikan kepadamu dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam semesta ini pada masamu. Dan kemudian dalam Al-Quran kemudian Allah mengatakan bahwasanya Allah bersama dengan Bani Israel, inni ma'akum. Lalu mereka kemudian diberi hukum berupa hukum Taurat, dan kita sudah menguraikan bahwa hukum-hukum yang datang kepada Bani Israel itu berupa hukum Taurat, ketetapan hanya dilakoni dan hanya diberikan kepada Bani Israel saja. Sehingga kematian oknum yang ada di atas pohon itu mati hanya untuk Bani Israel saja. Kalau pola Kristen yang kita ikuti, oleh karena dia mati bukan untuk orang Kristen, karena dia mati bukan hukum Taurat, maka yang mati di atas tiang salib bukanlah Nabi Isa alaihissalam, melainkan orang yang diserupakan. Karena kematiannya di atas pohon tidak mendatangkan kebaikan, karena bukan untuk nebus dosa, bukan untuk nebus kutuk hukum Taurat, melainkan untuk memuaskan nafsu syahwat orang-orang kafir Bani Israel akan kedengkian mereka terhadap Nabi Isa dan ketakutan dan ketamakan mereka akan harta, sehingga mereka takut bangsa mereka dan tempat suci mereka dirampas oleh Romawi, kekaisaran Romawi kala itu. Maka dia berniat membunuh Nabi Isa alaihissalam. Mereka membuat makar, kemudian dengan lahirnya makar maka muncullah Kristen. Dengan lahirnya Kristen maka muncullah Al-Quran untuk meluruskan kaidah-kaidah yang Tuhan berikan sebagai tuntunan kepada Bani Israel yang dibelokkan oleh ahli kitab dan diterima oleh orang-orang non-Yahudi, sehingga lahirlah agama yang menjadikan hukum Tuhan menjadi kutukan, menjadi sampah, menjadi kotoran, dan Nabiullah menjadi makhluk yang terkutuk di atas tiang salib. Dengan datangnya Al-Quran kemudian, subhanallah, Al-Quran datang mengajarkan untuk mensucikan Nabi Isa alaihissalam. Di dalam Al-Quran dikatakan dalam surah Maryam, Roh Kudus datang untuk memberitakan berita kelahiran daripada Nabi Isa alaihissalam sebagai manusia suci. Qala innama ana rasulu
rabbiki li ahabalaki gulaman zakiya. Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah akan lahirnya Yesus Kristus sebagai seorang anak laki-laki yang suci, yang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mustahile terkutuk, diludahin, ditampar, ditonjok, ditombak, jadi mayat, jadi Tuhan bagi penganut paganisme. Saya kira begitu sementara saudara-saudara. Ketika ada saudara Kristen yang ingin membantai ini, silakan diangkat ke atas. Saudara kita balik, kita doakan supaya mendapatkan hidayah, karena beliau sudah tidak sanggup lagi untuk menjawab Kisah Para Rasul 16:18 sampai nomor 20. Demikian.